Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali rasanya bisa kembali berjumpa dalam renungan harian. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, mau terus hadir juga memberikan berkat sukacita yang melimpah-limpah dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur bahwa Engkau menghadirkan firman dalam kehidupan kami, sehingga firman itu jadi pelita bagi kami, menuntun kemana kami harus melangkah, membuat kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup keseharian kami. Oleh karena itu, pada pagi hari ini pun kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan itu, sehingga kami makin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami makin mengerti apa karya Tuhan dalam hidup kami. Dan firman itu dapat terus menuntun kami dari hari ke hari. Oleh karena itu ya Tuhan, berilah kami kerendahan hati untuk dapat membaca firman ini. Juga sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami memahami apa maksud Tuhan melalui firman ini. Sehingga kami dapat mengerti, juga dapat melakukannya dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin menjadi hal yang mudah bagi kita untuk dapat mempersaksikan Tuhan dalam keadaan yang sukacita, yang bahagia, hidup yang baik-baik saja. Tapi bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan berbagai permasalahan dalam kehidupan? Misalnya ketika kita harus kehilangan seorang yang dikasihi, atau ketika kita harus mengalami PHK, atau bahkan ketika perut kita lapar karena berhari-hari tidak makan. Masihkah juga mudah mengatakan bahwa Allah menyertai kehidupan? Masihkah dapat keluar kalimat-kalimat yang indah yang menggambarkan sedemikian besar kasih Allah dalam kehidupan? Ataukah apa yang keluar dari mulut kita berganti menjadi pertanyaan atau bahkan hujatan yang memperlihatkan kemarahan? Terkadang itulah realita yang terjadi dalam kehidupan orang beriman. Kala hidup damai, bahagia, penyertaan Allah menjadi begitu mudah nampak dan dirasakan, menimbulkan kepercayaan. Tapi ketika badai permasalahan datang silih berganti, penyertaan Allah seolah jadi buram, samar-samar, atau bahkan tak lagi nampak, menimbulkan pertanyaan kemana ia pergi. Tapi pertanyaannya, sungguhkah ia pergi? Tidak melakukan apapun untuk membantu umatnya bertahan dari segala badai yang datang dan menerpa? Sepertinya sih tidak. Kadang-kadang dalam situasi berat itu, Tuhan terlihat seperti cuek, tapi Dia mau kok membantu kita. Seperti apa yang nampak dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Di sana ketika perkawinan di Kana, Maria meminta Yesus untuk membantu para pengantin yang kehabisan anggur. Tapi kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus jadi menarik. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Maria ibunya. Di satu sisi Maria meminta kepada Tuhan Yesus untuk membantu pengantin yang kehabisan anggur. Dalam pesta pernikahan Yahudi memang acara dilakukan hingga berhari-hari. Dan ada kemungkinan anggur itu habis dalam perjalanannya. Mungkin Maria memberitahu Tuhan Yesus agar bisa dapat solusi juga. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Jawaban yang terkesan dingin, seolah tidak menunjukkan rasa simpati atau apapun. Tapi kalau kita baca kisahnya secara utuh, maka kita menemukan kalau
Tuhan Yesus justru menolong para pengantin yang ada di sana, melakukan mukjizat sehingga tersedia anggur yang baik di tengah-tengah pesta itu. Nah, saudara-saudara, terkadang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita bisa terasa begitu dingin, tidak simpatik, seperti tidak peduli kala kita merasakan kesulitan. Tapi justru dalam kesulitan itu, walau terlihat tidak peduli, walau seperti in absentia, Allah tetaplah melakukan sesuatu untuk menolong umatnya dalam kesulitan. Meski mungkin pertolongan yang datang tak persis seperti apa yang diharapkan, tapi Allah senantiasa merancangkan yang baik di dalam kehidupan umatnya. Bukan dalam waktu kita, tapi dalam waktu Tuhan. Oleh karena itu nampaknya kita perlu belajar dari apa yang dilakukan Maria dalam kisah ini. Ketika Tuhan Yesus menjawab dengan perkataan yang terkesan dingin, dia tidak mempertanyakan Tuhan Yesus, tidak berpaling darinya, tapi justru mengatakan kepada pelayan, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Seolah Maria memang tahu bahwa Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu. Inilah yang disebut pengharapan sejati. Ketika Allah seolah tidak hadir, tapi kita sebagai umatnya tetap percaya, karena kita mengenal Dia yang takkan tinggal diam dalam segala perkara. Mari kita tutup renungan kita di dalam doa. Tuhan, dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi berbagai pergumulan hidup yang berat untuk kami jalani, seringkali kami jadi mempertanyakan, Tuhan, di mana Engkau berada? Kenapa ini harus terjadi? Tapi Tuhan, biarlah melalui kisah di Kana kami belajar bahwa sekalipun Engkau terlihat jauh, terlihat tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan kami, tapi sungguh Engkau melakukan sesuatu. Mungkin tidak sesuai dengan yang kami harap, mungkin waktunya tidak sesuai dengan yang kami inginkan, tapi kami percaya bahwa dalam waktu Tuhan ada yang terbaik. Dan ajarlah kami untuk punya pengharapan yang sejati, yang dikala ketika Tuhan seolah tidak hadir, tapi kami dapat tetap percaya karena kami mengenal Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau akan terus hadir dan menolong kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.